Oke, kita bahas topik yang lagi panas banget. IHSG. Indeks kita ini lagi heboh banget, pertanyaannya sekarang cuma satu. Abis ini mau lari kemana lagi? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh lihat angka ini. Dalam seminggu aja, IHSG kita lompat lebih dari 6%. Gila kan? Ijo banget bikin senyum-senyum sendiri. Tapi, apakah ini pertanda kita bakal pesta pora? Atau justru ini lampu kuning yang harus kita waspadai? Nah, ini dia nih dilema utamanya. Apakah kenaikan gokil ini bakal terus lanjut? Atau jangan-jangan ini cuma bull trap alias jebakan banteng yang siap bikin kita kejeblos? Kita masuk ke bagian pertama. Dan disinilah ceritanya jadi super menarik. Di satu sisi, IHSG lagi happy-happynya. Tapi di sisi lain, lihat deh, rupiah kita malah makin lemes. Bahkan udah tembus level psikologis 17.100. Ini kan aneh, sinyalnya berlawanan banget. Terus siapa sih yang borong saham gede-gedean sampai bikin indeks terbang? Jawabannya, ya kita-kita ini, investor retail domestik. Kekuatan investor lokal lagi bener-bener jadi mesin utama yang ngedorong pasar saat ini. Eits, tunggu dulu. Kalau kita lihat lebih dalam, ada satu data yang agak bikin deg-degan. Nah, ini dia. Sepanjang tahun ini, investor asing ternyata malah jualan besar-besaran. Totalnya lebih dari 11 triliun rupiah. Ini bendera merah raksasa loh. Kenapa sih asing pada kabur pas pasar kita lagi ijo royo-royo gini? Apa yang mereka lihat yang kita ndak lihat? Dan peringatannya nggak cuma itu. Rata-rata transaksi harian kita malah anjlok parah, turun lebih dari 43%. Ini ibaratnya lari kenceng tapi napasnya udah ngos-ngosan. Likuiditasnya tipis, ditambah lagi rupiah yang terus-terusan ditekan. Wah, fondasi kenaikan ini jadi kelihatan agak rapuh ya. Oke, cukup yang serem-seremnya. Sekarang kita lihat sisi cerahnya. Ada kekuatan super dari dalam negeri yang jadi temeng pasar kita. Nah, sampai sini kalian tim mana? Tim optimis apa tim waspada? Coba kita lihat dulu deh apa aja kekuatannya. Ada 3 jurus andalan nih. Pertama, guyuran dividen dari bank-bank raksasa yang bikin pasar banjir duit seger. Kedua, efek belanja lebaran kemarin yang bikin sektor konsumsi ngebut. Dan ketiga, yaitu tadi, kekuatan kita para investor retail yang makin nggak bisa diremehin. Sekarang kita geser fokus kita keluar. Karena sekuat apapun pertahanan di dalam negeri, kita nggak bisa nutup mata dari hantu-hantu global yang siap mengganggu pesta kita. Ini nih yang bikin pusing tujuh keliling pemerintah dan Bank Indonesia. Rupiah makin lemah, bisa-bisa suku bunga dinaikin. Harga minyak dunia menggila, subsidi BBM bisa jadi bom waktu inflasi. Belum lagi cadangan devisa kita terus dipakai buat nahan rupiah. Bener-bener kayak makan buah si malakama. Dari luar, ancamannya juga nggak main-main. Ada bayang-bayang perang dagang Trump 2.0, situasi di Timur Tengah yang makin panas, sampai resiko Selat Hormuz ditutup. Kalau selat itu ditutup, wah, bisa kacau balau pasokan energi dunia. Ketidakpastiannya tinggi banget. Tapi di tengah badai dan ombak besar ini, untungnya kita punya jangkar yang super kuat. Dan itu adalah sektor perbankan kita. Yuk kita intip sekuat apa sih mereka? Coba lihat sendiri angka-angkanya. Ini bukan kaleng-kaleng. Laba bersih BBRI aja diprediksi bisa tembus 60 triliun. Angka segede itu artinya dividen yang dibagikan juga jumbo. Lihat tuh payout ratio BBRI 85%. Artinya dari setiap 100 rupiah laba, 85 rupiahnya dibalikin lagi ke kita, para pemegang saham. Inilah benteng pertahanan utama IHSG. Oke, kita udah lihat argumen dari kedua kubu. Sekarang kita sampai di bagian akhir, adu skenario. Jadi kesimpulannya gimana? IHSG ini bakal jatuh lagi atau emang udah seharusnya naik? Ini dia ringkasannya. Skenario bearish atau jatuh lagi bisa kejadian kalau 3 momok ini muncul. Rupiah jebol, subsidi BBM dicabut, dan konflik global memanas. Sebaliknya, skenario bullish alias lanjut naik didukung oleh 3 alasan kuat. Valuasi saham kita yang masih murah, urusan dagang sama AS aman, dan kekuatan duit investor lokal yang udah nggak ada habisnya. Nah, setelah dengar semua ini, sekarang giliran kalian. Coba jujur, hati kecil kalian lebih condong kemana? Kalian masuk tim bull yang yakin IHSG bakal terbang lebih tinggi, atau tim bear yang super waspada? Langsung tulis jawaban kalian di kolom komentar sekarang juga, saya pengen lihat. Oke, sebagai kesimpulan dan pegangan praktis buat kita semua, catat angka keramat ini baik-baik. 7.322.
Ini adalah level support kunci yang wajib kita pantau. Kalau IHSG bisa bertahan di atas level ini, harapan untuk lanjut naik masih terbuka lebar. Dan sebagai pertanyaan penutup, target IHSG bisa sampai 10.500 di akhir 2026. Menurut kalian, ini target yang realistis atau cuma mimpi di siang bolong? Coba tumpahkan semua prediksi dan analisis kalian di kolom komentar ya.